negeri terkaya sedunia di akhir zaman sesuai sabda Nabi Muhammad SAW adalah negeri Hindi yang berada di timur jauh, yaitu adalah negeri Indonesia. Hanya saja negeri Indonesia ini zaman Nabi Muhammad SAW belum dikenal nama dengan nama Indonesia, hanya dikenal dengan sebutan Hindi yang berada di timur jauh. Hindi, negeri kita adalah Hindi. Oleh sebab itulah tatkala orang-orang Eropa sampai ke negeri kita, yaitu orang Belanda, terutama orang Belanda yang menjajah negeri kita diberi nama dengan nama Hindia Belanda. Hindia Belanda, sebenarnya Hindia Belanda sampai beratus-ratus tahun, negeri kita zaman dahulu disebut Hindia Belanda. Nah, negeri Hindi ini pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah seringkali menjadi bahan pembicaraan para sahabat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sudah sering menyebutkan negeri Hindi timur jauh. Negeri Hindi timur jauh yang nanti mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan alhamdulillah Indonesia sampai saat ini penduduk mayoritasnya masih beragama Islam. Sedangkan kalau negeri timur dekat, timur tapi dekat dengan kota Mekah, Madinah, yaitu Iran, Persia atau Iran. Nah, Persia atau Iran ini adalah negeri timur dekatnya kota Mekah dan Madinah. Sedangkan negeri yang timur tapi jauh dengan kota Mekah Madinah, yaitu negeri Indonesia. Nah, beberapa hadisnya Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwa negeri yang berada di timur jauh memiliki bendera berwarna merah dan putih. Berwarna merah dan putih ini akan menjadi negeri yang menjadi pusat perbendaharaan harta kekayaan. Pusat perbendaharaan harta kekayaan, yaitu menjadi gudang-gudangnya harta kekayaan duniawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku. Kemudian aku melihat bumi itu mulai dari belahan yang timur sampai belahan barat. Karena bumi dilipat oleh Allah seperti globe bola dunia, sehingga Rasulullah SAW mampu melihat seluruh permukaan bumi. Rasulullah melihat umatnya sudah menyebar mulai dari barat sampai ke timur, mulai dari dunia bagian barat sampai dunia bagian timur. Nah, Rasulullah SAW sudah mampu melihat umatnya akan menyebar sampai ke belahan timur, yaitu ke Indonesia. Kemudian Rasulullah bersabda, wa'atitul kanzaini, dan aku diberikan oleh Allah al-kanzaini, dua perbendaharaan gudang. Ini gudang perbendaharaannya harta kekayaan. Jadi Rasulullah bukan hanya diberikan satu tetapi dua perbendaharaan gudang harta kekayaan duniawi, al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan putih. Ingat redaksi hadisnya, al-ahmar wal abyad, yaitu berwarna merah dan putih. Manakah ada dua gudang perbendaharaan harta kekayaan yang berwarna merah dan putih? Indonesia berbendera merah dan putih, dan Indonesia adalah negeri yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itulah menurut tafsiran ulama mutaakhirin bahwa pemilik bendera yang berwarna merah putih, enggak ada hitamnya. Kalau Yaman kan ada hitamnya ya, merah putih ada hitamnya. Enggak ada apa-apanya, nggak ada bulan bintangnya, nggak ada apa-apanya lah, pokoknya mulus, polos, merah dan putih. Kata Rasulullah, wa'utitul kanzaini,
Aku telah diberikan 2 perbendaharaan, gudang harta kekayaan. Al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan putih. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Akhrajah Muslimun, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2889 an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, benarkah Indonesia ini adalah menjadi gudang perbendaharaan harta kekayaan? Jawabnya benar. Tidak ada negeri sesubur Indonesia. Artinya subur itu seluruh barang tambang yang ada di dalam perut bumi itu ada. Dan di atasnya, walaupun di bawahnya ada barang tambang, di atasnya itu subur berbagai macam tanaman. Jadi tanaman-tanamannya subur, dan di dalam perutnya berbagai macam barang tambang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja sampai saat ini, sampai saat ini para penguasa, para pejabat-pejabat tinggi negaranya yang korupsi besar-besaran, sehingga harta kekayaan itu hanya terpusat di kelompok mereka saja. Tetapi nanti tatkala dunia ini sudah mulai gonjang-ganjing, ya terjadi pertempuran, mungkin perang dunia ketiga mungkin, sedangkan Indonesia masih tetap konsisten non-blok. Indonesia tetap non-blok, tidak membela blok sana, tidak membela blok sini. Nah, Indonesia konsentrasi untuk menangkap setiap koruptor-koruptor yang kelas-kelas kakap maupun kelas-kelas teri. Baik kelas teri maupun kelas kakap ditangkap semua. Maka Indonesia, Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Kekayaan Indonesia akan melimpah ruah. Coba aja lah kita lihat di televisi itu. Ada uang sampai 11,9 triliun rupiah ditumpuk, yang ditumpuk hanya 2 triliun. Coba bayangkan. Nah, kalau seandainya 11 triliun ditumpuk bagaimana? Sedangkan korupsi timah aja 300 triliun. Korupsi BBM Pertamina itu hampir 1000 triliun. Dan Indonesia itu mampu mengumpulkan, ini baru yang tertangkap loh ya. Yang nggak tertangkap, yang tersembunyi itu Masya Allah ribuan triliun. Indonesia memiliki harta kekayaan itu ribuan triliun. Oleh sebab itulah tidak mengherankan apabila Rasulullah SAW sudah bersabda, wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Aku telah diberikan 2 gudang perbendaharaan harta kekayaan. Al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan putih. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur dan semangat optimis untuk menyongsong masa depan. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.